Kembali di Ragam Perkara pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat sore Pak Ibrahim. Polisi akhirnya menetapkan 5 tersangka, namun waktunya ini cukup lama ya Pak, lebih dari 2 tahun. Kami ingin tahu bagaimana polisi akhirnya berhasil mengungkap para pelaku. Ya, alhamdulillah memang setelah sekian lama akhirnya kasus Subang ini bisa kita ungkap ya. Di mana dari beberapa pemeriksaan 3 bulan terakhir ini penyidik secara estafet terus melakukan pemeriksaan berulang terhadap saksi maupun alat-alat bukti yang ada. Akhirnya dari pengembangan pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan terkait dengan kejadian dan juga merujuk pada para tersangka. Akhirnya pada tanggal 16 Oktober kemarin ditetapkan 5 orang tersangka, di mana akhirnya kita tahan 2 orang dan 3 lainnya masih belum kita lakukan penahanan. Baik, 5 orang tersangka ini kan artinya memiliki hubungan keluarga dengan korban. Peran mereka masing-masing apa saja, Pak? Ya, jadi kami mohon maaf belum bisa memberikan info lebih banyak dan lebih dalam terkait dengan perkara ini karena memang baru kita ungkap tanggal 16 Oktober kemarin. Nah, sehingga saat ini kita masih melakukan pendalaman terkait dengan beberapa saksi-saksi dan juga keterangan-keterangan serta penguatan alat-alat bukti untuk melengkapi berkas perkaranya, sehingga nanti apabila semua sudah fix akan kita rilis dan informasi ke publik nantinya. Baik, awal pengungkapannya ini kan karena ada tersangka atas nama Danu yang akhirnya menyerahkan diri mengaku kepada pihak polisian. Apa yang membuat dia akhirnya mau mengakui perbuatannya? Iya, jadi memang terkait dengan keterangan penyerahan diri ini kita kan memang belum mendalami ya. Nah, tetapi pada tanggal 19 September kita sudah melakukan pemeriksaan yang ketiga terhadap saudara D ini, di mana dalam hasil pemeriksaan dan juga beberapa keterangan yang lain, kita memperoleh keterangan terkait kejadian, walaupun belum secara penuh, dan juga merujuk kepada beberapa tersangka yang lain. Dari sana kemudian dilakukan pendalaman terkait dengan bukti atau alat bukti yang relevan dengan keterangan saksi-saksi tersebut. Akhirnya dari situ keyakinan penyidik bisa menyimpulkan terkait dengan adanya tersangka-tersangka yang terlibat dalam perkara ini. Baik, Pak Ibrahim, kami juga ingin tahu selama 2 tahun lebih ini artinya para tersangka apakah ada yang sempat mencoba melarikan diri? Bagaimana kemarin penangkapannya Pak, seluruhnya di wilayah Jawa Barat? Ya, jadi dari pemeriksaan selama berjalan memang cukup banyak ya saksi yang kita periksa, di mana sebanyak 123 saksi sejak kejadian. Nah, kemudian 3 bulan terakhir melalui Direskrim akhirnya intens melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap 47 orang saksi. Nah, dari 47 orang saksi ini akhirnya makin menyerucut terkait dengan keterangan-keterangan yang saling terkait di antara para saksi dan juga akhirnya mengarah pada tersangka. Ini akhirnya bisa memberikan petunjuk kepada penyidik untuk bisa melakukan pendalaman terkait dengan 5 tersangka yang ditetapkan saat ini. Baik, Pak Ibrahim, dari 5 tersangka ini mungkin Bapak bisa ungkapkan kepada kami nama-nama dan juga relasinya dengan korban, dan siapa yang sudah ditahan Pak sejauh ini Pak? Ya, jadi 5 tersangka ini adalah saudara MR atau alias D, kemudian saudara Y, kemudian saudara FM dan saudara AR serta AR. Nah, dari keterkaitan keluarga memang ini ada 2 yang merupakan anak dari MM, kemudian MM ini merupakan istri dari Y. Jadi mereka ini ada keterkaitan keluarga di antara mereka. Sebenarnya motifnya ini apa sih Pak? Nah, termasuk juga motif, kita masih melakukan pendalaman terkait motifnya. Tapi apakah sudah bisa dipastikan bahwa dalang dari kasus pembunuhan ini adalah suami korban, termasuk ayah dari korban juga, karena korban ini adalah ibu dan anak? Nah, jadi memang motif, rangkaian kejadian, dan juga awal perkara atau kejadian yang muncul, ini semua kan nanti masih tetap akan dilakukan pendalaman.
Tetapi dari alat-alat bukti yang kita peroleh berdasarkan scientific investigation, berdasarkan hasil laboratorium forensik, kita sudah mempunyai keyakinan adanya keterkaitan antara tersangka, kejadian dan juga alat bukti serta TKP yang ada di sana tersebut. Ini menjadi salah satu dasar dari penyidik mempunyai keyakinan untuk menetapkan tersangka tersebut. Baik, ini artinya walaupun setelah 2,5 tahun atau maksud kami lebih dari 2 tahun baru ditetapkan tersangka, namun di awal penyidikan polisi memang sudah menaruh kecurigaan kepada orang-orang ini. Benar, jadi kita sudah spesifik terhadap beberapa saksi yang kita curigai. Namun untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik melakukan penyidikan dengan hati-hati karena memang harus akuntabel dalam hal pemeriksaan atau penetapan seorang tersangka, agar tidak sembarangan menetapkan tersangka di mana syarat undang-undang itu harus dipenuhi sehingga tidak cepat dilakukan penetapan tersangka terhadap tersangka yang dulu ya atau saksi-saksi yang dulu diperiksa. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo atas waktu dan informasinya Pak. Kita harapkan tentunya kasus ini bisa dibongkar secara utuh.